asal istilah 1.000 tahun. Istilah 1.000 tahun, sahabat-sahabat sekalian. Wahyu 20 ayat 1-6. Di sini ada kata-kata 1.000 tahun, kerajaan 1.000 tahun yang diambil orang menjadi referensi berbicara kerajaan 1.000 tahun. Ingat saudaraku, kitab Wahyu itu tidak bisa dibaca semuanya secara literal. Karena itu adalah bahasa-bahasa lambang, bahasa-bahasa simbolik saudaraku. Dan secara khusus sebenarnya kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Sesuai konteksnya. Sesuai Wahyu 11 ayat 1 dan 2 kita mengetahui ya secara pasti bahwa kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70. Dan ini diperuntukkan secara khusus bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Untuk menyadari kehidupan bersama Kristus di dalam Kristus. Nah, kita telah menerima dampak hasil dari apa yang dilakukan di zaman itu. Sehingga kita pun memiliki kehidupan bersama dia di dalam dia. Ini penting saudaraku. Dalam konteks kitab Wahyu ini sebetulnya dalam konteks ya mulai dari penebusan sampai terjadi transisi penebusan sampai hidup bersama dia di dalam dia. Ini penting untuk kita pahami. Jadi kalau kita berpikir futuristik, membaca kitab Wahyu ke depan, ya masih ke depan, masih nanti-nanti, itu kita rugi sendiri saudaraku. Ya rugi saudara, ya. Yang rugi saudara sendiri. Padahal kitab Wahyu ditulis untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dan segera terjadi di zaman itu. Di zaman itu, saudaraku, ya. Yang sedang terjadi di zaman itu, saudaraku. Kerugiannya adalah apa yang kita baca, teks itu terlepas dari konteks. Jadi capek kita bacanya, capek kita belajarnya, dia lepas dari konteksnya. Dan akhirnya kita hidup dalam imajinasi. Dalam ilusi-ilusi palsu, sahabat-sahabat sekalian. Dan ilusi palsu itu membuat hati kita bergetar, tidak tenang, dan penuh ketakutan. Bukan happiness, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saudara hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya gereja sibuk menebak-nebak masa depan. Oh, ini mau datang. Oh, mau nanti begini gitu. Akan ada rapture ini, akan begini, akan begitu gitu. Akhirnya hidup dalam praduga-praduga. Hidup dalam hayalan, prediksi-prediksi yang semuanya meleset. Saya punya, ya CCM memiliki data, ratusan prediksi para ahli teologi, para hamba Tuhan, orang-orang hebat yang memprediksi tentang kedatangan Kristus yang kedua. Semuanya gagal total, sahabat sekalian. Kenapa? Karena mereka bermimpi, berhayal Kristus akan datang dalam wujud manusia. Padahal wujud manusia itu cuma satu kali, sahabat-sahabat sekalian. Ibrani 9 ayat 28 mencatat bahwa Kristus Yesus datang dalam wujud manusia hanya satu kali dalam rangka penebusan manusia dari dosa. Satu kali. Setelah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi nggak menanggung dosa. Nggak ada lagi datangan secara fisik. Tapi dia menganugerahkan sebagai Roh Kudus, dia menganugerahkan, dia datang kepada orang menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia. Bagi orang yang membuka hati, Tuhan masuk bersatu dengan dia. Karena Allah itu roh. Saudara kalau baca 2 Korintus 3 ayat 17, dalam King James dia katakan now, sekarang dia katakan. Ya, the Lord is the Spirit, dia bilang itu. Jadi sekarang di zaman itu waktu Paulus menuliskannya itu kesadarannya bahwa dia tahu persis bahwa Kristus itu adalah Allah yang roh, yang maha hadir. Di mana ada roh Tuhan, ada roh Kristus, disitulah ada kemerdekaan. Ada amin saudaraku? Dahsyat ya. Wow, saya waktu mengerti ini dahsyat sekali saudaraku. Ya. Jadi kalau kita masih berharap ini ke depan,
Maka pesan utama Injil yaitu keselamatan menjadi kabur, menjadi hilang. Karena saudara nggak menikmati. Karena yang diselamatkan itu, pesan Injil utama yang diselamatkan itu adalah jiwa saudara. Semasa saudara dan saya masih menarik nafas kehidupan. Di mana waktu kita menarik nafas kehidupan itulah kita memiliki relasi ginosko dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Jadi kita menikmati hidup bersama dia di dalam dia now is not nanti setelah meninggal dunia. Bukan, saudaraku. Sadarilah itu. Bukan setelah kita meninggal dunia, nanti kita dihidupkan lagi. No, saudara, kita semua sudah bangkit bersama Kristus di dalam Kristus. Saudara dan saya, kita semua telah dibaptis dalam kematiannya. Kita telah dikuburkan bersama Kristus. Dan kita telah dibangkitkan bersama dia dan memerintah bersama Kristus. Ada amin, saudaraku? Wow, ini sangat memerdekakan, saudara. Waktu kita paham, ini dahsyat sekali, saudaraku. Ya. Selanjutnya, saudaraku, saya sekarang bicara secara khusus kitab Wahyu ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah, ini jangan digambarkan terus literal di kepala kita, itu literal, saudaraku. Ini bahasa kitab Wahyu adalah bahasa-bahasa simbolik, saudara. Bahasa lambang. Bahasa apokaliptik. Ya, nubuatan di zaman itu ya ditulis untuk segera terjadi. Segera terjadi. Jadi ayat 1 ini sebetulnya adalah Allah mengambil inisiatif ilahi untuk membatasi kuasa kegelapan melalui otoritas surgawi. Apa ini kuasa kegelapan? Ini bukan setan-setan, bukan iblis-iblis, saudaraku. Kuasa kegelapan adalah kuasa yang menolak Injil Kristus. Apa itu yang menolak Injil Kristus? Yaitu bangsa Romawi, ya. Kemudian siapa lagi? Para ahli Taurat, orang Farisi, para imam. Ini yang menolak Injil Kristus. Mereka ingin berpegang teguh pada Taurat, saudaraku. Nggak mau percaya kepada Yesus waktu itu. Nah, mereka inilah yang dikatakan kuasa kegelapan yang menolak Kristus. Mereka inilah antikris yang sesungguh-sungguhnya, saudaraku. Kemudian ayat 2, ia menangkap naga. Nah, jangan digambarkan nanti betul-betul ada naga, tidak. Ya, ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Ini semua gambar-gambaran adalah para kuasa-kuasa waktu itu, yang termasuk para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka itulah si iblis tua. Mereka inilah setan dan iblis itu. Jadi bukan makhluk-makhluk setan, makhluk-makhluk iblis. Bukan, saudaraku. Mereka inilah penguasa-penguasa di zaman itu yang membuat Injil tidak mudah tersebar. Mereka menghalang-halangi, saudaraku. Dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Nah, 1000 tahun lamanya ini bukan literal. Bukan angka 1000. Bukan. Ya, bukan angka 1000. Artinya apa? Para imam, ahli Taurat, waktu itu ada masa-masa waktu itu mereka tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai leluasa. Leluasa untuk mengganggu penginjilan. Gitu kira-kira ya. Jadi mereka tidak punya kuasa penuh untuk melakukan hambatan-hambatan terhadap para penginjil di zaman itu. Para rasul itu ada yang ditangkap, tapi ada juga yang lolos gitu ya. Yang penginjil-penginjil itu agak bebas gitu. Nah itu dia dikatakan diikat 1000 tahun. Jadi ini bukan cerita nanti, enggak, saudaraku, ya. Jadi ini semua berbicara apa? Pasca salib. Sejak salib itulah deklarasi penuh kerajaan Kristus eksis di bumi ini. Itulah yang dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi waktu Kristus mati dan bangkit, itulah kerajaannya secara totali penuh eksis di bumi. Ada amin, saudaraku? Itulah kerajaan Kristus. Hadir. Ya, sudah hadir waktu dia mati dan bangkit.
Ada amin ya saudara. Jadi ini pasca salib, kuasa penipuan, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam, orang Saduki, para orang-orang juga orang Romawi, ya kan, dibatasi secara penuh sesuai waktunya Tuhan. Ya, jadi ini bercerita bukan cerita nanti, bukan saudaraku. Kalau itu nanti saudara tidak tenang dalam hidupmu, saudara. Kemudian ayat 3, lalu melemparkannya ke jurang maut. Nah, inilah yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir ialah maut. Itu saudaraku. Apa itu? Kuasa hukum Taurat. Gitu loh, saudara. Jadi hukum Taurat tidak berkuasa lagi. Itu maksudnya. Ya, ia melemparkan ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikan di atasnya. Jadi sebenarnya kuasa hukum Taurat sudah tidak berlaku, gitu kira-kira ya. Supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah setiap orang itu merasa dia hebat. Dia mampu melakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Itu namanya hukum Taurat. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Karena hukum Taurat itu sudah dilakukan secara genap oleh Kristus sepenuhnya. Hanya satu orang yang pernah hidup di bumi, yaitu Kristus Yesus, yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Maka Kristus mati di salib untuk kegenapan hukum Taurat. Karena satu saja gagal dari hukum Taurat, maka semuanya gagal total, saudaraku. Ada amin ya, saudara. Jadi kuasa hukum Taurat sudah dilemparkan ke jurang maut. Ya, ditutup, dimateraikan, tidak punya kuasa lagi. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Secara konteks 1000 tahun itu terjadi sejak salib sampai kepada tahun 66-an, saudara. Sekitar itu. Ya, karena sejak tahun 66 sampai ke tahun 70 itu iblis dilepas. Yaitu para ahli Taurat, para imam, orang Farisi beraksi lagi. Terjadi peperangan besar antara tentara Romawi dengan bangsa Yahudi. Nah, di situ terjadi peperangan besar. Ya, saudaraku, sampai tahun 70 Masehi, kehancuran bait suci Allah. Ya, kota Yerusalem di bumi hanguskan dan bait suci Allah hancur, saudara. Nah, itulah yang dikatakan akhir zaman. Saudara, saya ulangi, saya tambahkan, zaman akhir adalah zaman waktu Yesus turun ke bumi sampai mati di salib, itu adalah zaman akhir. Akhir zaman adalah waktu bait Allah di kota Yerusalem hancur. Hukum Taurat sudah tidak diberlakukan lagi, itulah akhir zaman. Akhir dari zaman hukum Taurat, akhir dari sistem lama, akhir dari masa berlakunya ritual-ritual agamawi, potong binatang, itu semua diakhiri di tahun 70. Itulah akhir zaman. Jadi akhir zaman bukan universe dunia ini kiamat. Bukan, ya, bukan saudaraku. Pengkhotbah 1 ayat 4 katakan, keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang. Bumi tetap ada. Umat Tuhan tetap ada. Ada amin, saudaraku? Wow, luar biasa ya, saudara. Dahsyat. Jadi saudara, jangan sampai cara kita berpikir itu menangkap hal-hal yang kurang pas. Makanya kehadiran Christ Center Ministry bersama semua para pembicara yang ada, kita ingin membawakan pencerahan-pencerahan yang alkitabiah sesuai dengan teks konteks timeline, time frame dari Injil Kristus yang murni itu sendiri, saudaraku. Ya, yang tidak terkontaminasi dengan kitab Taurat. Ya, pengajaran kita murni Injil Kristus. Jadi, saudaraku, ini kan dikatakan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, ya, sampai kehancuran bait suci Allah. Nah, dia katakan di sini, kemudian pada hari itu ia akan dilepaskan. Jadi iblis itu dilepaskan. Ya, iblis setan dilepaskan, yaitu bukan makhluk setan, bukan. Iblis dilepaskan untuk sedikit waktu, yaitu dilepaskan antara tahun 66 sampai tahun 70. Nah, di situ juga lah
Kaisar Nero melakukan kekerasan bersama tentara-tentara Romawi sampai kepada Jenderal Titus melakukan penindasan yang sangat keras kepada bangsa Yahudi. Di mana di zaman itu Nero itulah simbol 666. Kalau dulu waktu mereka mau berbelanja, kalau tidak menyembah patung Nero, tidak mendapatkan cap dari mereka, mereka tidak bisa belanja, saudaraku. Jadi ini bukan bercerita nanti ditakuti oleh chip berbagai macam, tidak. Ditakuti oleh penyakit ini, penyakit itu, enggak, saudaraku. Ya tidak demikian, saudaraku. Jadi itulah masa iblis dilepas. Jadi ini cerita sudah lewat. Sekarang hidup kita adalah hidup kemenangan bersama Kristus di dalam Kristus. Ada amin? Hidup dengan penuh kuasa bersama dia di dalam dia. Bukan hidup dalam ketakutan dan penantian yang tidak jelas, saudaraku. Oke ya, saudaraku. Jadi ini adalah ayat 3 bercerita juga pasca salib. Dan kebangkitannya bukan pasca kedatangan kedua. Jadi ini cerita sampai kehancuran bait suci Allah. Ya saudaraku, saya lanjutkan. Ayat 4-nya ya. Lalu aku melihat tata Allah dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah ini bukan nanti-nanti. Ingat waktu Yesus bangkit dari kubur, kuburan pun terbuka. Nah bukan kuburan-kuburan terbuka itu betul-betul secara fisik kuburan terbuka. Enggak. Artinya jiwa-jiwa orang yang sudah dikuburkan itu berkumpul ke dalam Kristus. Maka dikatakan kuburan terbuka dan orang-orang kudus itu pergi menuju apa? Kota yang kudus, yaitu ke dalam Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Karena Kristus telah memerintah, kerajaannya sudah memerintah. Jadi berkumpul di dalam tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Nah itulah jiwa-jiwa orang yang dipenggal. Termasuk orang-orang yang meninggal peperangan yang terjadi di tahun 66, tahun 70. Ya, di situ jiwa-jiwa yang meninggal juga, orang-orang yang meninggal, itu yang percaya kepada Tuhan, dia bersatu di dalam Kristus. Masuk di dalam Kristus. Jiwa-jiwa itu. Ya, mereka hidup bersama Kristus di dalam Kristus. Ya, dan mereka juga memerintah bersama kita. Ya, karena mereka sudah dibangkitkan di dalam Kristus juga, ya saudaraku. Nah, sejak pasca salib, hingga runtuhnya bait suci, dan dampaknya pada kehidupan. Jadi semua ini bercerita pasca salib. Sampai keruntuhan bait suci Allah, mereka tersadarkan bahwa mereka adalah telah menjadi pemenang. Mereka telah bersatu dengan Kristus, Kristus sebagai kepala, dan orang percaya sebagai mempelainya, jemaatnya yang bersatu dengan dia. Dan itu semua memiliki dampak, pengaruh sampai kita sekarang ini sampai kekekalan, saudaraku. Sampai ke anak cucu kita selanjutnya, saudaraku. Ya, selanjutnya ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi mati di sini tidak diartikan meninggal dunia. Tapi orang-orang mati ini adalah orang-orang yang waktu itu belum percaya Tuhan. Artinya belum connect, jiwanya itu belum nyambung dengan Tuhan. Mereka masih menolak Kristus. Ya, jadi sebelum berakhir 1000 tahun itu, mereka setelah bait suci Allah, mereka sadar, mereka percaya, ya, mereka percaya. Nah, inilah dikatakan kebangkitan yang pertama. Mereka bangkit. Bangkit itu artinya mereka connect, hidup bersama Kristus di dalam Kristus. Maka tidak heran Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi waktu bait Allah hancur, orang-orang yang waktu itu tidak connect dengan Kristus, tidak percaya Tuhan, menjadi percaya. Karena sudah tidak bisa melakukan lagi hukum Taurat.
Karena bait sucinya sudah hancur. Jadi ritual-ritual hukum Taurat udah nonsen, udah nggak ada, saudaraku. Nah, inilah kebangkitan yang pertama. Mereka bangkit, mereka artinya connect, hidup bersama Tuhan di dalam Tuhan. Ada amin? Dan inilah yang dikatakan juga di Ibrani 9 ayat 8. Roh Kudus mengingatkan kepada orang-orang di zaman itu. Kalau kemah yang pertama, kalau bait suci Allah masih berdiri kota Yerusalem, mereka tidak menyadari bahwa mereka, tubuh mereka, hidup mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh, sahabat-sahabat sekalian. Nah, inilah kebangkitan yang pertama. Makanya dengan tegas dikatakan di ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia. Nah, jadi orang-orang di zaman itu sadar, mereka kudus, mereka berbahagia, yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Mereka sudah hidup, sudah bangkit. Artinya secara spiritual mereka nyambung, mereka bisa memiliki relasi dengan Tuhan, mereka connect dengan Tuhan, itulah hidup, itulah bangkit. Bukan bangkit dari kubur, bukan saudaraku, ya, bukan. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Ini artinya apa? Kematian yang kedua, karena di zaman itu, tahun 66 sampai 70 itu, begitu banyaknya korban yang binasa. Baik tubuh maupun jiwanya, itu binasa. Ya, itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah apa? Waktu orang mengalami kematian tubuhnya, ya, dan jiwanya nggak connect sama Tuhan. Jadi waktu orang meninggal dunia dan nggak connect sama Tuhan, maka itu masuk dalam kematian yang kedua. Bisa tangkap ya saudaraku? Karena yang diselamatkan itu jiwa saudara dan saya. Nah, kalau ada orang tidak mengenal Kristus, tidak hidup bersama dia sampai mereka meninggal dunia, itu masuk ke dalam kematian yang kedua. Artinya keterpisahan selama-lamanya. Kematian bukan meninggal dunia. Kematian adalah keterpisahan dengan Tuhan. Kematian yang pertama adalah kematian Adam. Itu kematian yang pertama sudah diambil alih Kristus. Kematian yang kedua, pertama secara konteks adalah waktu tahun 70 Masehi, antara tahun 66 sampai tahun 7, itu kematian kedua secara konteks. Tetapi bagi kita yang sekarang ini, sampai ke anak cucu kita ke depan, waktu orang meninggal dunia, jiwanya nggak mengenal Kristus, itu dia masuk dalam kematian kedua. Artinya apa? Keterpisahan yang selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak pernah connect lagi karena sudah meninggal dunia. Sudah otaknya pun, pikirannya udah nggak nyambung, nggak bisa lagi kan. Karena udah menjadi debu tanah dan udah dimakan cacing, saudara. Nggak bisa lagi. Jadi semasa kita masih hidup inilah kita perlu betul-betul mengabarkan kabar baik kepada banyak orang sehingga tiap orang akan connect sama Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi inilah orang-orang percaya, ya, ayat 6, yang telah dibangkitkan, yang telah hidup baru, ya, memerintah bersama Kristus dalam kebenaran, dalam kasih dan damai sejahtera. Ada amin, saudaraku? Itulah konteksnya, saudara. Jadi kita nggak boleh lari dari konteksnya, ya, saudaraku. Ke slide berikutnya.